Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Mari kita mulai ngaji pada sore hari ini dengan basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar ringan. Kalau sesuatu itu dimulai dengan basmalah itu ringan. Apalagi diniati ngaji. Jadi seandainya ngantuk-ngantuk gitu Pak Pri ya. Ya. Itu sudah dapat pahala gitu. Iya. Ngeyem-ngeyem yang belum tembus-tembus ke Skopus nih lah ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pada sore hari ini nanti kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, saya akan membuka diri, Bapak dan Ibu tanya apa saja tentang Skopus. Sampai saya tidak bisa. Kemudian pertanyaannya dari mana, masalah Ibu itu gimana? Kok masih setia di rumah Skopus? Nah, coba nih. Kok enggak publish itu kenapa? Nah, oke. Coba Bapak Ibu, saya pengen tahu dari hati ke hati, ya toh. Bukan tidak senang, saya senang. Saya bangga Bapak Ibu terus belajar. Ya. Tetapi kenapa ini masalahnya? Ya. Kalau masalah uang bilang sama saya. Ya toh. Cuma bilang apa susahnya ya Pak Pria? Ini kan uang toh Pak. Oh, songgok uang ya. Uang. Oke ya. Oke, Bapak dan Ibu silakan. Ya, sekarang memang di kawan-kawan di saya di Malaysia itu sudah mulai ketar-ketir dengan open access. Karena open access ini kawan-kawan semuanya perlu tahu bahwa kalau kita tembusnya itu atau membidik jurnalnya itu adalah open access, itu memang seperti yang rumus yang saya bilang itu. All predator journal a paid journal. Semua predator jurnal itu dari jurnal yang berbayar. But not all paid journal a predator. Tetapi tidak semua jurnal yang berbayar itu predator. Nah, itu loh yang Bapak dan Ibu perlu tahu, perlu paham, perlu tahu potensi. Belis itu yang juga dipakai oleh Dikti untuk mengukur paper kita. Nah, Belis jurnal kita itu masuk Belis Panda. Walaupun Belis sendiri juga tidak pernah bisa mengakui bahwa jurnal ini adalah discontinue. Dia akan hanya bisa mengatakan potentially predator, ya, potentially predator atau berpotensi sebagai jurnal yang predator. Nah, pastinya dia berpredator atau tidak itu kalau sudah benar-benar uang kita masuk ke jurnal itu, kemudian memang discontinue. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa mereka katakan itu adalah potentially predator journal, yaitu Belis. Nah, jadi yang bagaimana yang predator jurnal itu yang seperti pernah kita ini saya beri pengantar sebentar, nanti Bapak Ibu boleh tanya everything about Scopus ya. Ya, yang mana yang berpotensi predator itu yang Bapak dan Ibu itu pernah kita latihkan selama ini. Ini Scopus Journal. Scopus nih ya. Ya. Bisa sini. Ini ada publisher. Nah, ini ada 41.000. Nah, ini ya ada 42.000. Kalau dulu 41.000, sekarang 42. Oke. Jadi nanti sesi yang awal saya akan menyampaikan sedikit tentang Scopus, menentukan target jurnal, kemudian nanti Bapak dan Ibu boleh tanya jawab sampai jam 16.30 lah kira-kira begitu maksimal. Terus nanti Bapak dan Ibu kami akan mengantarkan sedikit berbeda, sedikit keluar dari Scopus tentang IPR. Yang Bapak Ibu saya kira sudah biasa itu IPR. Nah, kemarin kenapa ini penting kita tahu karena
saya kasih contoh ini ya. Ini sebagai pengantar. Ini saya tulis nama saya. Nah ini. Nah ini ada nama saya. Di sini ternyata saya tuh punya buku, Pak Pri. Punya buku. Ternyata kalau dimasukkan ke sini, Pak Pri, yang sudah ber-ISBN tuh, menaikkan nilai Sinta kita. Iya. Nah, kalau menaikkan Sinta kita, peringkat kita ini akan naik, Pak. Iya. Jadi, ini IPR ini, ini ada book ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya book di sini, misalnya di sini, kan saya menulis ini kan kemarin kan, Ya. yang Bapak Ibu sudah pesan dari Ya. beberapa ini. Kemudian setelah itu kita hakikan. Kemudian keluar dan ternyata hanya murah sekali. Keluar punya intellectual property right. Nah, ini kawan-kawan kalau punya buku, saya kira kawan-kawan tuh punya banyak buku sebelum kenal Scopus tuh. Yang senior-senior terutama itu mesti sudah banyak buku-buku yang ber-ISBN. Masukkan kemudian di copyright-kan, Pak. Di property right-kan, di intellectual property right-kan. Nah, bagaimana ngumpulkan balung pisah lah. Itu kira-kira prestasi kita masa lalu itu kemudian disimpan di Lauhil Mahfud. Nah, kira-kira gitulah. Disimpan di sini, Bapak dan Ibu pasti nanti peringkatnya itu secara nasional nanti Bapak Ibu akan naik. Oke. Jadi itu yang kedua. Oke. Jadi yang pertama ini saya akan membuka diri tentang everything about Scopus. Nanti yang kedua sesinya adalah tentang IPR yang nanti akan disampaikan oleh kawan kita namanya Bu Misbah. Oke. Jadi di Rumah Scopus tuh Pak ada 11 trainer. Ya, ada 11 trainer. Semua punya tekad bersama-sama dengan saya di Rumah Scopus untuk berbakti, Pak. Punya sedikit ilmu, kemudian berbakti. Nah, ini saya sudah menemukan salah satu nanti ini namanya Bu Misbah. Ini Bu Misbah ternyata luar biasa. Dia Sintanya itu banyak, IPR-nya itu banyak. Kemudian setelah itu bukunya banyak. Nah, kemudian jurnal-jurnal Sintanya juga banyak. Oke. Karena ini free webinar, Bapak dan Ibu, kami hanya minta dari kawan-kawan Tinpreneur bidang apa yang Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman seluruh Indonesia ini. Nah, sesi ini kita bicara tentang IPR. Besok kawan-kawan di Tinpreneur kalau punya apa pasti akan saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya. Oke. Kita menganut rumus kalau sedikit punya ilmu, kompetensi, jangan merasa itu milik kita. Harus segera di-share, harus segera dibagi supaya ilmu kita terus berkembang. Jadi kira-kira gitu, Pak. Ya, ini Bapak dan Ibu silakan kalau nanti juga punya yang sekiranya itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kami mengundang kawan-kawan, Pak, boleh Pak, free webinar nanti yang memfasilitasi Rumah Scopus, saya akan bicara bagaimana tembus Q1 dalam hitungan bulan misalnya. Itu akan menarik, Pak. Karena itu apa, Pak? Ilmu itu harus dikembangkan dengan cara dibagi seperti ini. Oke? Jadi saya ulang lagi, kita punya dua sesi. Sesi yang pertama adalah Everything About Scopus. Nanti saya yang memberi pengantar. Kemudian Bapak Ibu silahkan bertanya. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu, nanti kita bicara tentang IPR. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu bisa memahami istilahnya apa yang kita akan dapatkan pada sore hari ini ya. Oke. Sekarang saya mulai tentang Scopus ya. Ini yang dikhawatirkan banyak kawan itu adalah Scopus itu mendiskontinu tanpa melihat apa penyebabnya itu. Tanpa kita bisa lihat penyebabnya itu. Karena saya bukan orang Scopus. Saya tidak ambasador Scopus. Saya hanya bisa meraba-raba. Tetapi ternyata ada yang Q1
tiba-tiba discontinue. Oke. Yang sekarang misalnya Q3 bisa Q4. Q4 bisa Q2. Oke. Orang top sekalipun, Pak. Orang top sekalipun. Misalnya nih, Pak ya. Kalau dalam Sinta itu, misalnya ini saya ambilkan orang se-Indonesia misalnya ya. Orang yang paling banyak Scopusnya. Oke. Misalnya saya melihat Pak Asep misalnya ya. Ini Pak Asep. Pak Asep ini kan peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya, peringkat 5 nih ya. Secara nasional. Kita coba cek Pak. Asep Bayu. Ya. Nah, lihat nih. Papernya berapa nih Pak Scopus Pak? Nah, 169. Oke, saya tidak kenal Pak. Oke, totalnya dari artikel 169, konferen 74, lainnya 2, totalnya 245 yang terindeks Scopus. Nah, tetapi apakah dia mulus-mulus saja ketika publish? Ternyata Pak, ini deh Pak, Q1-nya 55, Q2-nya 8, kemudian Q3-nya 96, Q4 74. Nah, ini berikutnya nih Pak, undefined. Undefined ini loh Pak, yang ora jelas. Ora jelas ini. Nah, ada 12. Padahal ya orang hebat. Jadi artinya apa? Bisa suatu saat paper yang terindeks itu dia masuk discontinue. Padahal ketika submit itu pasti terindeks Scopus, tapi di tengah perjalanan discontinue. Sama dengan punyaan saya, Pak. Ini kalau orang hebat, apalagi saya sendiri, contohnya, Pak. Ini di UPI dia ya. Mudah-mudahan Mas Asep nanti mendengarkan YouTube-nya, karena jadikan contoh ya. Misalnya lagi ya, Pak. Ini Asep saya bukan ya? Wah, ini kayaknya Asep yang kedua nih, Pak. Asep B. Iya. Saya Asep Nurjamin, Mas Jo. Oke. Saya kaget tuh tadi disebut wah banyak, belum banyak itulah. Ya. Tapi doa saya Pak Asep Amin. Nanti suatu saat akan ketemu yang Pak Asep sebutkan tadi. Kita sama-sama Asep yo. Bapak 245. Saya baru 200 Pak. Gimana cara? Gitu Pak ya. Iya. Ini punyaan saya. Oke. Ini Scopus saya. Oh nih. Scopus saya ada 14 nih artikel, saya tidak pernah kirim ke conference satupun, ya. Saya tidak punya buku, saya hanya punya artikel, maka Bapak Ibu masuk rumah Scopus itu hanya bicara tentang artikel. Karena apa? Apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami lakukan. Totalnya 14. Saya tidak punya Q1, saya pernah mengirim Q2 itu hanya 1, Pak. Q2 itu hanya 1. Yang lainnya itu Q3, Q4. Tapi sekarang punya Q3, kedua, 3. Karena apa? Waktu saya submit to Q3, di tengah perjalanan papernya naik menjadi Q2. Bisa naik, Pak. Oke. Saya punya Q3 sekarang 2, punya Q4 sekarang 6. Kemudian punya undefined 3. Yang punya discontinue itu 3, Pak. Padahal saya tidak pernah submit paper saya ke jurnal yang discontinue. Oke. Jadi it is normal. Discontinue, cancel, it is normal. Ya, karena memang Scopus is not everything, is not our destination at all, bukan. Bukan satu-satunya tujuan, tetapi hanya tempat untuk meletakkan paper kita. Kenapa? Supaya disitasi. Bapak Ibu, yang kita cari itu kan bukan meletakkan papernya itu, tetapi yang kita cari itu adalah influence, atau bahasanya itu adalah impact, itu, atau istilahnya pengaruh, ya. Nah, gimana cara melihat pengaruhnya ketika paper kita tuh disitasi orang? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, Pak Pri itu kan enak sekali tuh Pak Pri. Kalau tidur itu jam 4 pagi, ya enak tidur ya Pak. Ini Pak.
enak kemulan toh. Tapi kenapa Anda harus bangun pagi sebelum sholat subuh, kemudian sholat 2 rakaat? Itu Pak Pri. Kenapa Pak Pri? Nah, karena Pak Pri ini korban dari pengaruh orang yang namanya Muhammad. Iya Pak Pri. Nah, 2 rakaat lebih baik daripada Pajero dan Fortuner. Ya tahu Pak. Nah, dunia saya sini ini kegedean Pak. Wes, coba Pak. Tak kasih Fortuner 2 Pak. Ayo, pilih 2 rakaat atau Fortuner Pak. Jawab sekarang. Nah, mesti milih Fortuner ya Pak. Kenapa? Kita tuh lebih mudah melihat mata itu dengan mata. Tapi kenapa kita kok ringan tuh berangkat subuh pagi-pagi supaya ngejar 2 rakaat. Kalau 2 rakaat dilakukan lewat ke Fortuner. Pajero lewat. Nah, gitu loh Pak Pri. Iya. Nah, kenapa tuh? Karena kita nih korban pengaruh kata orang yang namanya Muhammad. Nah, itu loh Pak yang kita butuhkan tuh. Nah, kita tuh menulis paper itu, kenapa yang kita butuhkan? Ya, kalau disitasi banyak orang, itu yang disenangi. Sini kegedean Pak. Itu Pak. Nah, seperti ini penjelasan saya nih. Nah, nih. Coba Pak. Satu paper nih, disitasi 49 orang. Oh kan seneng banget Pak. Tahun 2015. Disitasi 49 orang. Gitu loh Pak. Itulah kenapa kawan-kawan tuh jangan ragu, jangan sakit hati kalau di-reject oleh editor. Kenapa? Editor itu memiliki pandangan ke depan. Jangan sampai saya menerima papernya Bu Clara, setelah submit, publish, papernya Bu Clara itu menjadi sleeping paper. Nah, itu yang ditakutkan. Tahu kan sleeping paper itu? Sudah publish, diem terus selama 5 tahun, 10 tahun. Tidak ada yang mencitasi. Itu loh Bu, yang ditakutkan oleh editor tuh. Bukan saya membela editor, tapi itu kepentingan kita semua. Itulah. Jadi kalau reject, move on, pindah. Reject, move on, pindah. Gitu. Nggak usah nunggu lama. Gitu loh. Ya, sakit hati gitu ngopo. Nah, itu rugi. Nah, sama dengan tadi, saya nyetir ke Semarang, jadi ora senggolan. Senggolan, marah-marah. Marah-marah, buanting pintu. Juduan. Ya ngopo tidak marah-marah. Pintunya rusak dewi. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi sakit hati itu harus dimpaknya yang pas gitu loh. Jadi sama dengan ini Bapak Ibu, jangan pernah sakit hati kalau di-reject. Pindah jurnal. Ingat, tahun 2017, 2018, saya memulai mengenal Scopus. 2019 saya mulai mendirikan Scopus. Di sini tertulis, Pak, hanya 41.000 jurnal buku yang terindeks oleh Scopus. Sekarang sudah 42. Apa artinya? Peluang untuk masuk lebih banyak. Peluang diterima papernya lebih banyak. Itu, Pak. Ya, Pak Sep. Gimana, Pak Sep? Ini namanya menghibur. Pak Martinus, Pak Miroto, ini namanya menghibur diri. Kenapa? Supaya kita ini hidup itu sejajar, Pak, egaliter, Pak. Autor sama jurnal sama-sama membutuhkan, Pak. Gitu loh. Jangan merasa kita butuh, kemudian kita nyembah-nyembah. No way, Pak. Gitu loh, Pak. Maksud saya, Pak. Nih. Jadi, jurnal itu bertindak seperti kejamnya seperti itu bukan maksud apa-apa. Pertimbangannya adalah masa depan jurnal dan masa depan paper kita. Oke. Sampai di sini topik itu saja. Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Silakan.
Boleh curhat. Dadah, saya lanjut. Saya lanjutkan. Nah, ada perilaku yang Bapak dan Ibu pernah kita latihkan selama ini. Ya, kita latihkan selama ini. Perilaku jurnal bagaimana supaya kita tidak terjebak. Oke, perilaku. Nah, misalnya kita kasih contoh sekarang satu subjek area. Bu Clara bidang apa, Bu? Manajemen, Pak Jo. Manajemen. Nah, gitu ya, Bu? Iya. Nah, manajemen. Nah, nah, di sini Bapak dan Ibu ada business management and accounting. Kalau Bapak Ibu misalnya mau manajemen tentang khusus lagi misalnya strategic and management, ini ada strategic and management. Oke. Bisa saja information system, boleh. Nah, Ibu yang mau mana? Yang umum biasanya business management accounting. Nah, boleh Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kalau klik di sini nanti di sini ikut semua. Ya, lebih baik ke sini, satu nih. Business management accounting. Oke. Nah, ini ada 137 jurnal yang siap menerima papernya Bu Clara. Oke. Nah, strateginya ketika Bapak dan Ibu belum punya paper yang terindeks Scopus, bisa masuk yang paling bawah. Nah, kalau yang Q4 ini langsung ketemu nomor 1 sampai 24. Tetapi ini kalau bisa mau yang paling bawah, nah ini yang masih nol nih. Ini juga ada. Ini tinggal balik aja nih, highest percentile-nya ini. Tinggal balik aja nih. Nah, ini highest percentile nih. Nah, di sini ini NE ini Bapak Ibu, NE ini sudah ndrawasi. Tahu ndrawasi enggak, Pak? Wes, Bapak Ibu jangan pernah kalau muncul di NE Bapak Ibu langsung lupakan. Mau kita coba satu? Kita cek ya. Misalnya nih, Journal of Business Communication. Kita coba NE yang satu. Nah, sudah jelas kan? Discontinue. Oke. Makanya kalau mau di bawah, setelah NE, Pak. Setelah NE. Nah, setelah NE bisa Bapak Ibu tinggal, kalau ini NE nanti biasanya banyak kok. Bisa ketiga nih dulu. Ah, ini sudah mulai. Oh, sorry. Banyak sekali. Nah, ini saya naikkan menjadi 100 katakanlah ya. Tadi kan 137 kan? Nah, ini bawah. Nah, ini mulai nih. Nah, kelihatan kan? Nah, ini. Oke. Ini NE. Setelah itu 1, 4. Ya kan? Nah, ini lihat nih, 10. Nah, ini loh, Bu. Potensinya paling enak di sini nih. Lihat nih. Oke. Ini 10%. Paper yang diterima banyak sekali, 485. Kita cek ya. Jadi setelah NE awal, kemudian setelah itu. Kalau ini, misalnya ini kan, yang lihat ini ya, yang sebelah sini ini adalah paper yang terindeks 3 tahun terakhir, saya cek ya. 3 tahun terakhir. Oh, dokumen 3 tahun terakhir biasanya di sini. Ya. Ini citasi. Jadi 3 tahun terakhir yang paling banyak adalah yang pertama ini adalah ini. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, lihat nih. Oh, kan? Nah, 3 tahun terakhir. Kelihatan kan? Oh. 2, 150, 250, 150. Ya kan? Ini kok enak banget nih, Pak, stabil. Oke. Nah, kenapa ini saya bilang, lihat ini, Pak. Ini sangat kita lihat ketika lihat perjalanannya. Lihat perjalanannya. Bagaimana dia berjibaku, Pak. Berjibaku tentang mempertahankan supaya Scopus. 73, 74 discontinue, 75 masuk, 76 discontinue, 77 sampai 81 masuk, 82 discontinue, 83 masuk sampai 84, 85 discontinue,
86, 87 masuk. 89, 90, 91, 92. Bisa lihat kan Bapak ya? Bagaimana dia tuh berjuang mati-matian tuh. Oke. Nah, ini sekarang dia menikmati. Tahun 2005 sampai sekarang, Tridactylus scopus. Oke. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ini kuartilnya juga tidak tinggi banget. Q4. Kita lihat di sini kan. Nah, 10%. Nah, ini potensi lebih mudah diterima. Karena apa? Potensi yang diterima paper yang ada selama tahun tertentu itu banyak sekali, 250-an. Oke. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi melihat perilakunya dari Scopus Content Coverage, kemudian sebelumnya dilihat dengan cara mulai dari yang NE pertama, ya, NE pertama itu digeser yang paling memulai setelah NE. Setelah NE seperti ini. Oke, nah, ini. Nah. Jangan hanya sekedar Q4. Kalau sekedar Q4 saja, nanti itu masuk juga sih. Kita cek ya. Masuk juga dia. Ini yang business margin Q4 kan. Nah, cuma dia 0, 0, 0. Cuma dia kecil sekali kan. Papernya yang direct. Kecil banget. Ini yang tadi kan. Nah. Oke. Bisa juga Bapak dan Ibu mau masuk 0 juga enggak apa-apa, tapi 3 tahun terakhir 2017, 18, 19, 20, 4 tahun malah ya. 2017, 18, 19, 20. 4 tahun. 4 tahun 18 paper coba, Bu. Kan kecil banget tuh. 18 bagi 4 berapa berarti? Nah, cuma 10 dokumen coba, Bu. 10 dokumen. Gitu ya, Bapak Ibu. Ketika mencari paper, selain perilaku, lihat terdekat dari NE. Ya, kalau baru memulai. Nanti kalau paper Bapak Ibu sudah 9, 10 itu, baru tembak yang Q2 dan Q3. Ini berbicara untuk submit sendiri ya Bapak Ibu ya. Submit sendiri. Karena saya melakukan itu semua. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menyerahkan papernya ke rumah Scopus, tentu saya tidak berani spekulasi seperti itu. Saya menggunakan reviewer di dalam. Ya, saya tidak menggunakan spekulasi seperti itu. Kalau spekulasi seperti itu, wah saya ditagih terus nanti Bapak Ibu. Oke. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebelum ke situ, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ju. Waalaikumsalam. Megan Daru Pak. Nice. Ini Pak Bos. Gimana Pak Bos? Ya itu tadi Pak ya, kalau mau ngakses itu harus langganan scopus.com Pak J. No. Nggak No bisa need. yang gratisan ya? No need. No need. Bisa. Tidak harus berlangganan. Enggak, maksudnya ngecek itu tadi loh, Scopus Tidak. yang kayak Bapak. Pembuatan J? Tidak harus. Enggak. Jadi kalau kalau apa bedanya Pak yang Scopus Premium itu sama yang itu? nah, Yang tadi yang bedanya Pak itu di dokumen ini, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Saya coba logout ya, Pak. Ini logout ya, Pak. Ya. Nah, coba saya send out ya. Oke. Nah, bedanya itu ketika menemukan dokumen, Pak. Di sini kan ada sources. Nah, bisa. Misalnya di sini tadi mana gemente, kan? Bisa kan? Nah, kenapa tidak saya awali dengan lisensi? Karena ini semua orang bisa akses. Ya. Lihat nih. Nah, kecuali kalau memang mensyaratkan lisensi, mesti akan saya mulai dengan lisensi. Kan? Sama kan? Ini kan? Ya, Pak, ya. Nah, ini bisa ditambah, bisa 100 oke. Jadi kalau untuk menemukan jurnal 137 ini tanpa lisensi it is okay. Nah, lihat kan? Bisa kan? Ya, Pak. Kan? Nah, gitu. Lisensi dibutuhkan kalau untuk mengambil papernya. Bedanya apa itu Pak yang lisensi dan tidak lisensi itu Pak?
Bedanya di sini. Selain paper. Selain paper, nyun sewu, Pak. Selain paper, Nggih. untuk mengecek prestasi orang. Misalnya nih, saya ini author set ya. Bedanya yang pertama nih, author set nih. Saya tulis di sini, Pak Megandaru sudah punya Scopus, Pak? Belum, Pak. Belum, oke. Saya tulis nama saya. Nah, di sini. Nah, misalnya ini saya klik di sini, ini nama saya tidak bisa mendapatkan ini, H-index ini, Pak. Bagaimana H-index 3 ini didapatkan dari mana nih? Nah, ini H-index 3. Gimana ngitungnya, Pak, H-index 3? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, kita nggak punya strategi untuk menaikkan pengaruh itu, Pak. Oh, Jadi, kenapa? Ini di Indonesia belum diberlakukan. Untuk mendapatkan profesor, H-index-nya kalau di Malaysia itu 5, Pak, H-index-nya. Di Malaysia itu H-index-nya 5. Kalau kita tidak pakai H-index, tapi kita SGR berapa, hanya 1 Scopus itu yang bisa menjadi penggugur itu. Nah, kalau di sini nanti H-index ini tidak bisa mengetahui peta prestasi pengaruh kita, maka kita akan susah untuk membuat strategi, Pak. Nah, coba sekarang ya. Ini yang tidak lisensi ya, Pak? Ya, Pak, ya. Sekarang saya masuk lisensi, ya. Saya sekarang masuk yang lisensi. Nah, ini kan udah lisensi kan? Oh, lihat nih. Lihat kan? View age grade. Melihat H-index-nya ini gambarnya. Nah, begitu kita klik, Pak. Loh. Jadi H-index 3 itu apa? Dari nomor ini, citasinya 16. Becoming Principal, citasinya 16. Vocational School, 5. Quickly Understanding, 3. Oke? Nah, kan kelihatan, Pak. Supaya misalnya nih, supaya H-index saya 4, maka saya harus baik-baikan dengan Pak Megandaru. Pak Megandaru mau publish Scopus kan? Citasi ini punya saya yang ini. Begitu Pak Megandaru publish, kemudian terindeks Scopus, maka punya saya naik menjadi 4. Jadi 16, ini 5, ini 4. Maka H-index saya jadi 4. Gitu, Pak. Oh, ya, Pak, ya. Nah, kalau misalnya saya mau ingin 5, berarti di sini harus 5, di sini harus 5. Yang ini 3 jadikan tambah 2 citasi lagi, yang ini juga tambah 2 citasi lagi. Butuh 4 citasi. Pak Miroto, submit. Ini disitasi dong, Pak. Bu Clara, citasi dong, Pak. Misalnya Pak Pris, citasi dong, Pak. Begitu, Pak. Oke. Gitu, Pak. Ya, Ada lagi keuntungannya kalau ada misalnya ada 1 paper. Nah, siapa yang punya Scopus 1 boleh disampaikan di sini? Bu Farida, Scopusnya berapa, Bu? Belum ada lagi, Pak. Oke, Pak Ramli berapa? Yang punya Scopus 1? Belum ada, Pak Jo. Oke, belum. Bu Amelia Wemuri. Ini dari mana, Bu Amelia? Saya ada 1, Bang. Siapa? Ya, Pak siapa? Pak Asep Nurjamin. Oke. Saya coba ya. Tapi discontinue kalau nggak salah, discontinue nggak apa-apa. Kita coba ya, Pak. Kita coba ya, Pak. Oke. Iya. Oke. Saya boleh di sini. Oke. Autor di sini. Nurjamin. Begitu, Pak? Iya. Terus di sini ada Asep. Begitu, Pak? Iya. Oke. Benar ya, Pak? Ini, Pak. Kita set. Yes, ada 1. Lihat nih. Ada 1 ya, Pak? ya. Ya, ada 1 nih ya, Pak. Iya. Perhatikan. Berarti ya. Ini pakai Pak Megandaru. Iya, Pak. Iya. Ini pakai Scopus berlisensi. Ya. Oke. Lihat nih. Lihat ini. Ada nomor 1, lihat nih, ada tangannya. Iya.
Itu artinya apa, Pak? 1, klik. Nah, bisa diklik. Oke. Beda kalau misalnya ini saya sign out ya, Pak. G. Saya sign out, pakai yang tidak berlisensi. Oke. Oke, saya ulang ya, Pak. Auto set di sini Nur Jamin. Oke. Asep. Oke. Set. Oke, lihat nih. Pak Asep ada 1. Y. Iya, Pak. Nah, lihat nih. Ada tangannya keluar nggak nih? Enggak, siap. Ah, itu loh, Pak. Nggak bisa kan, Pak? Oh, gitu. Nah, ya nggak bisa nih. Nah, lain halnya kalau saya sign in pakai berlisensi. Nah, gitu. Kalau yang ini Pak Jum, nyun sewu, mencari-cari apa namanya autor, mencari jurnal itu ada bedanya nggak ya yang lisensi sama yang nggak lisensi? Mencari jurnal, mencari paper sangat beda. Oh, Oke, Bapak besok kan masuk ke rumah Scopus Camp kan? insya Allah. Wes, saya beresi semua. Alhamdulillah. Tenang, Pak. Nggak usah bayar 1,8 miliar. Wush, Alhamdulillah. itu bayarnya 1,8 Pak ya lisensi. Iya, lembaga, Pak. Yang bayar ini, Pak. Yang bayar ini, Pak. Iya, di Jogja. Oke, Bapak Ibu yang mau ke Jogja, masih ada tempat. Tempat saya sudah saya siapkan maksimal 10 orang. Oke, ini kan? Jadi cuma Siap, Pak. Ya, Ini syaratnya ya. harus vaksin ya. Siap, Pak. Ini ya, anu, Pak, ya, Belum yang lisensi, Pak, vaksin, Ji. Pak. Sudah punya lisensi belum? Sudah dapatkan flyernya yang camp? Sudah, saya sudah. Sudah, Oke. Nah, lihat nih, Pak. sudah. Lihat nih, Pak Megandaru. J. Lihat nih. Pak Sep. Oh. Ada tangannya tuh, Pak Sep. ya, terima kasih. Kemudian kita klik ya, Pak Sep. Klik. Iya, Bang. Nah. Oh. Lihat nih. Nah. Ini siapa nih, Pak? Ini nama Bapak? Bentar. Ini saya lagi di jalan, Mas Jo, jadi agak susah ya. Gak apa-apa, mau saya screenshot dulu. Oh, alah. Ini ngomong-ngomong Pak Lepen di mana, Pak Lepen? Wah, ini ini di rumah saya, Pak Lepen. Oh, jangan-jangan foto untuk background ini. Kak, di rumahnya Bukan benar Pak, ini. beliau di rumah Scopus Pak dengan Bu Mira itu yang tamu itu. Oh, sekarang di rumah kampus? Masya Allah. Ini tuan rumah tidak baik ini, Pak. Wah, tamunya datang, yang tuan rumahnya malah pergi. Oke, nggak apa-apa ya, Pak. Belajar dari sini ya, Pak. Oke, Pak Sep. Iya, Nih, tapi lihat screen saya sekarang ya. lihat Mas Jo. Nah, lihat nih, Nur Jamin. Iya. Ini kalau tidak lisensi, tidak kelihatan ini, Pak. Makanya Iya. dengan lisensi kelihatan. Nanti saya tanya, Pak Pak Asep, apakah sudah tahu ID Scopusnya? Sudah. Nah, Tapi ragu-ragu itu lihatnya di mana yang pasti, Bang. ini yang pasti. Ini. Ini yang pasti. Lihat nih, Pak. Kita klik Iya. namanya Pak Asep Nur Jamin. Klik di sini. Iya. Iya. Nah. Full profil nih. Nih. Nah, ini lihat nih. Ah, ini punyanya Pak Asep tuh. Nah. Ya, saya screenshot ya. Oh, boleh. Jadi saya suruh bayar dulu jadi mau screenshot. Amal jariah. Nah, Ada kita Pak. pamerannya ya. Amal jariah sampai surga nanti Pak, itu Pak Jo. Amin. Iya, Mas Jo, itu Nah. masuk surga. Oke ya. Saya balik Iya. ya. Saya back. Nah, ketika saya back ini papernya Pak Nur Jamin. Oke. Ini discontinue, Pak. Tetapi waktu submit, waktu publish masih terindeks Scopus. Begitu kan, Pak? Iya. Makanya Betul. ini statusnya discontinue, tapi nggak apa-apa, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nanti seperti tadi kasus tadi loh, Pak. Sekarang submit, discontinue, submitnya itu waktu terindeks Scopus, discontinue. Nanti nggak apa-apa, Pak. Suatu saat akan
akan naik juga, Pak. Balik Tenang lagi aja. ya, balik lagi dia ya. Iya, Oh, santai, Pak. oh iya iya. Jangan Terima kasih Mas khawatir. Jo. Ya, sama-sama. Jadi discontinue dan tidak discontinue itu hal yang biasa. Bapak Ibu jangan merasa terus dunia gelap kalau sudah discontinue. No. Itu bisa kembali lagi ya Pak Jo ya. Suatu saat bisa kembali lagi. Jangan khawatir. Kekuatan doa yang mungkin bisa mengalahkan. Ya gitulah Pak. Pokoknya kita itu positive thinking. Karena ya biasa tuh Pak. Ini buku saya taruh di almari, namanya almari Scopus. Kemudian oleh orang lain, wah geser. Ya ini biasa toh Pak. Alah suatu saat, ini bagus nih, masukkan. Begitu. Biasa seperti itu Pak. Waalaikumsalam Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Makassar Pak Jo, Makassar. Makassar. Pak Masud. Ya, siap Pak Jo. Gimana Pak Masud? Apa yang bisa saya bantu? Ya, minta tolong bisa dicek, ada saya punya juga yang di 1 itu Pak Jo. Oke, siap Pak. Muhammadiyah Masud. Ini Ya. Ini orang-orang besar semuanya diambil oleh satu orang namanya Pak Masud. Nah, Masud itu sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian Muhammadiyah tokoh wanita. Amin. Besar. Amin. Itu 2 orang bersatu di namanya, satu orang namanya Pak Masud Muhammadiyah Makassar. Oke, tak cek ya Pak. Ngeceknya dari set di sini Pak. Autor namanya Muhammad. Ya. Begitu Pak? Tidak pakai Y. Tidak pakai Y. Begitu Pak? Mas Tidak ya, pada pakai Y. Apakah Pak Jo, tulisan itu ada yang salah Pak? Muhammadiyah saja. Udah cocok. Muhammadiyah tidak pakai Y. Ya, apakah itu sudah benar Pak? Itu sudah benar Pak? Maksud Double M kayaknya. Double M. maksudnya pakai koma atas itu Pak Jo. Koma atas. Macam ini ya? Ya, Mas. Double M. M-nya double Pak Jo. Ya. Ini. Gitu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tongling. Ada 2 itu. Punya 2, mantap nih. Cek ya Pak. Ini dia namanya Muhammadiyah Masud. Oke. Ya. Sudah dis juga itu Pak Jo. Apa? Sudah dis. Sudah discontinue juga? Ya. Tenang Pak. Jangan berhenti berkarya yang penting tuh. Discontinue bukan akhir dari sebuah perjalanan kita menuju profesor. Jangan khawatir. Ini sedang Mantap. Sedang jalan ya Pak. Ini koneksi saya apa yang tidak bagus ya? Apakah Bapak Ibu suara saya terdengar dengan baik Pak? Jelas sekali. Baik Pak. Ya? Oke, ini sedang jalan ya Pak. Jelas Pak. Oke, sedang berputar-putar. Tapi yang jelas ini Scopusnya. Ada yang kawan-kawan sering bertanya namanya salah dan sebagainya. Ini bisa diedit profil. Kalau ada paper yang bercecer, misalnya, Bapak Ibu mungkin bisa punya 5 paper, tetapi dulu tuh kemana-mana afiliasinya, di Scopusnya tuh banyak. Nanti bisa di merge namanya Pak. Sangat mudah, itu sangat mudah. Sebentar, ini kayaknya ada something wrong. Oke. Nah ini Pak. Nah ini ya Pak, jurnalnya. Betul. Using bahasa Indonesia in newspaper headline in Makassar. Coba klik Journal of Language, discontinue. Oke, yang IOP conference series tidak discontinue. Oke, aman Pak, tidak apa-apa Pak. Jangan khawatir Pak. Ini biasa. Suatu saat dia akan naik lagi. Oke Pak Masud? Ya, siap Pak Jo. Ya. Bisa minta tolong dicek dulu ID Scopusnya tadi Pak Jo.
Oke, nih mau di screenshot? 717. Ah, screenshot ya, belum tahu nih caranya mesti. Gimana Oke. caranya screenshot nih? Ya, siap. Sudah ya? Sudah, siap. Makasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Bapak dan Ibu di Scopus juga mengadopsi ID yang namanya ORCID ID, Pak. Di sini, Pak. Untuk mendapatkan ID Scopus itu harus punya paper terindeks Scopus. Tetapi untuk punya ORCID tidak perlu punya Scopus dulu. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, apakah semua sudah punya ORCID ID? Ada, siap, ada. Pak. Kalau belum punya, buat sendiri. Buat sendiri mudah. Caranya ORCID ORG buka, kemudian cari namanya, kalau tidak ada, create account sendiri. Nanti suatu saat dia akan nge-link dengan scopus.com. Oke, jadi Mau Ya. tanya, ya Bu, kalau misalnya ORCID ID-nya afiliasinya salah gimana editnya ya Pak? oke. Nanti ada kawan saya yang bisa berperan membantu itu. Namanya Dr. Kandidat Bambang Heri Isnawan. Namanya Pak Heri. Pak Babang, mana Pak Babang? Tadi sudah kelihatan. Mana Pak Babang? Pak Babang? Pak Babang? Oh, tidak ada. Oke. Where is Pak Bambang? Where is Pak Bambang? Where is? Wah, ini Pak Megal. Alhamdulillah alamin. Ini saudara tua kita ini. Kok saudara tua? Senior kita. Senior tapi kemampuan junior. Wah, tidak. Mana coba tunjukkan mukanya, Pak? Ini bukan saya. Makan kacang, Pak. Wes. Wah, terima kasih Pak Megah. Sudah wisuda, sudah dapat PhD, sekarang sudah calon rektor di Universitas di Rio. Ya Pak Megah. Ini orang hebat yang melanglang buana sampai Rio nih. Oke, saya lanjutkan yang bertanya tentang ID ORCID. Nah, lihat nih Bapak Ibu. ORCID, ORC, bukan ORCID root ya Bu. ORCID root itu pakai H, kalau ini enggak. Nah, gitu Pak. Kalau ORCID root pakai H. Ibu, namanya siapa Bu? Hilang orangnya. Eni Fitria Hadi Pak. ENNY. Ulang. ENNY. ENNY. Fitri A Hadi. Oh, sorry. Eni. Aduh. Oh. Fitri A Hadi. Fitri A Hadi. ini ya. Ya gabung. Digabung Pak. A Hadinya digabung. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Fitri Ahadi. Yang berapa itu? Ini yang mana punyanya Ibu? Yang Undip itu Pak, salah Ya. afiliasi Pak. Ini yang ya. Undip. Iya. Ini ORCID-nya Ibu. Iya betul. Terus apa yang mau diperbaiki? Afiliasi Pak. Seharusnya? Harusnya Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, apakah Ibu pernah studi di Undip? Pernah Pak. Oke. Mudah. Oke. Nih, saya kasih contoh ya. Ini punyanya Pak Jo. Internasional. Jojo Minto. Nih. Ini Pak, Bu. Ya betul. Iya Pak. Nah, mana nih Bu? Muhammad Dahlan. Mana nih Bu? Adalan. Kalau ada Ya, Pak, Bu. Banyak banget Pak. Jangan khawatir Bu, yang penting publish lagi papernya terindeks Scopus. Nanti di sini akan banyak sekali. Karena nanti di sini akan keluar di sini Bu. Akan keluar di sini Bu, lihat nih Bu. Akan keluar. Jadi inilah kita itu betul-betul menjadi peneliti yang merdeka Bu. Merdeka itu apa maksudnya? Jadi paper Ibu, prestasi kita itu
akan ikut kemana kita pergi. Nah, lihat. Hmm. Ibu dulu berprestasi di sana, pindah ke sini, dia yuk ikut. Lihat nih, yang terakhir lihat. Jadi nggak masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah, tak masalah. Nah lihat nih. Oke. Nah nih, oh, Iya. ya kan? Banyak banget ya. Oh, ada lebih. Sudah tua, Pak. Ya, Pak. Jadi terkenal Ini ya. nanti punya saya, Pak. Oh, boleh. Pak Pri sekarang. Ini saudara tua ini. Saudara Ya, Bu. tua juga. Kenapa? Saudara tua. Sama. ya. Pak Priyono. Ya, Ini ya, betul. Pak Priyono saja kan? Ya, first name our name yo sama Priyono. Yang mana? Sekali tulisannya Pak Pri. Priyono, Pak. Bukan, Pak. Selamat Riyadi. Oke. Mana? Priyono. Oke, Bapak sudah punya Scopus? Ya. Selamat Riyadi. Universitas Selamat Riyadi. Oke, saya geser dulu. Sama UNS, Pak, mungkin. Oke. Ini tadi tidak ada ya? Tidak, ya. Naikkan jadi 100 orang. 100 orang. Sing Selamat Riyadi. Ya. Selamat Riyadi. Nah, ini Pak. Betul, Ini, Pak. Betul. Oke, nih. Klik nih. Kan? Ya. Discontinue, Pak. Nah, ini baru Selamat Riyadi, Pak. Afiliasi terakhir. Tuh. Ya. Ini afiliasi, ini Selamat Riyadi juga nih kayaknya. Ya. Selamat Riyadi. Nah, enggak apa-apa, Pak. Baru 1, Pak. Ya. Ini dua ini discontinue semua, Pak. Enggak apa-apa, enggak usah risau. Oh. Tenang aja. Enggak apa-apa, itu biasa. Itu normal in Scopus, discontinue dan tidak. Ada yang lebih, keren lagi, Pak. Ini namanya siapa ya? Tutut Herawan. Ini kawan saya, Pak, di UTSM. Herawan. Bapak Ibu sudah kenal nih. Nah, Tutut. Ya tahu Pak, pernah ketemu saya beberapa kali. Oh, pernah? Mas Tutut. Ya. Prof Tutut. Ya, nih lihat nih. 322. Terakhirnya dia membuat afiliasi sendiri. Nanti kalau saya suatu saat banyak ya membuat rumah Scopus sendiri afiliasinya. Lihat nih afiliasinya nih. Wow. Coba deh, Pak. Gimana, Pak? Ahmad Dahlan. Banyak UTSM. banget kita bisa ya Pak ya. UTE, UTY, Malaya, Pahang, Airlangga, Unitas Pertahanan, AMC, Multimedia, Ambarukmo Tourism Institute, UNY. Sekali lah, Pak. Itu hebatnya, Pak, di Scopus, Pak. Dia akan ikut terus, Pak, ke orangnya itu, Pak. Nah, itu. Saya pengen lihat orchid saya tadi, Pak. Oh, maaf. Oke, sampai. Ini Pak. Ini belum di-connect, belum punya orchid, Bapak. Nah, itu. Nah, sekarang gini diklik aja, Pak. Klik gini, Pak. Nah, nanti akan masuk ke orchid, kemudian perbaiki. Masuk. Kalau belum punya, register di sini, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak? Ya. Register, nanti diminta afiliasinya, diminta nama depan, nama belakang. Udah selesai, Pak. Nanti nyinkron sendiri, Pak. Dari Makassar, Pak Jo. Makassar. Gimana, Pak? Ya, Pak. Malik. Ya, Pak Malik. Gimana, Pak Malik? Pak, ini makasih ya. Salam kelas sekalian ya. Saya Malik, Pak, dari Universitas Megariski. Ini Pak, yang pertama ini gimana sih Pak itu caranya supaya kita punya ID Scopus itu bisa muncul di Sinta kita itu ya? Oh, Pak sekarang, Abdul Pak. Malik Iskandar, apakah sudah punya paper di Scopus? Ada Pak, ada. Terus di Sinta belum ada? Ya di Sintanya Pak belum ada.
Oke. Yang ada di Sinta itu baru ID Sintanya. Oke. Saya cari-cari belum dapat. Oke. Diinput sendiri itu Pak, diinput Ya. sendiri. Pak Jamal mau jawab, Pak Jamal? Diinput sendiri di Sinta itu Pak. Oke. Pak Jamal, apakah bisa nuntun Pak Abdul Malik, Pak? Wah, ini Pak Jamal senengane nganu berjemur di lautan terus nih, Pak. Sama kasus saya ini, Pak Jo. Sama kasus saya ini. Ya, Pak Jamal. Ya, bisa share screen Pak ini. Ya, silakan. Pak Abdul Qadir, yang dari Pak Malik Makassar. bisa share screen Sintanya, bukan Sintanya. Di sini ada Bu Misbah juga bisa. Oke. Bu Misbah, Ya Pak Jo. apakah bisa menjawab pertanyaannya dari teman Makassar? Oke, Nanti siap. ya. Nanti aja ya. Ya. Nah, biar penasaran. Oke. Itu Pak, pokoknya Bapak dibuat lapar. Kalau dibuat kenyang nanti muntah. Tenang Pak, ya masih ada waktu. Di Padang, Pak Jo. Wih, gimana Bu Silvi? Apa Pak Jo, kalau kasusnya ID Orchid itu sering dibilang expired itu kenapa Pak Jo? Itu gimana? Oke, nanti Pak Jamal, Bu Eka bisa jawab tuh. Oh iya. Oke. Oh, iya. Sehat Bu Silvi? Alhamdulillah sehat Pak Jo. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua. UTM Prasetyono, Trunojoyo Madura. Bisa lihat artikel saya di Solid State International. Oke, ini yang Sri Hapsari, penulis kedua pernah ikut dapat di Scopus. Kedua dapat Scopus, jangan khawatir. Ke-10 kalau terbit pasti dapat Scopus, ID Scopus. Bu Erna, Orchid dan kampus saya Erna Hendrawati. Oke. Nanti Bu Misbah, oke ya, Bu Erna ya. Oke Pak Jo, matur suwun. Oke, kemudian Nggak dicek ya Pak Jo. Ya, nanti Bu Misbah oke. Bu Misbah oke. Ini sudah jam 16.30. Nanti aku dimarahi Bu Misbah. Waktunya dihabiskan Pak Jo. Oke, matur suwun. Ya. Oke ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita ngelumpuk nih balung pisah. Ya, siapa tahu Bapak Ibu punya karya-karya yang itu bisa dimonumentalkan supaya menjadi asar. Itu kalau dalam surat Yasin itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah menciptakan hidup, mati dan sebagainya itu untuk dilihat asarnya apa. Apa yang ingin ditinggalkan oleh anak cucu kita. Kira-kira gitulah. Yes, biar Mantap Bapak Ibu. Pak Kiai. Gimana Pak? Mantap Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Wah, saya harus nih. Kira-kira betul begitu kan Pak Abdul Malik? Nah, saya sudah senang tadi dengar Pak Kiai ngomongnya begitu. Pak Jo. Ya, gue Pak Bu. Tuh Pak Malik itu Pak Ustaz itu direktur Politeknik Megariski Makassar itu. Masya Allah, subhanallah, Pak Direktur. Terima kasih. Nanti kalau saya salah. Nggak ada direktur, itu cuma satu Scopusnya, Pak. Di Scopusnya kan nggak ada. Insyaallah. Insyaallah Pak Ustaz Malik, insyaallah. Amin. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya sering sering ngaco seperti itu, Bapak Ibu. Ya karena ya seperti apa yang dalam otak saya sehingga saya itu kadang secara tidak sadar mengucap ya. Oke, waktunya sekarang bersama dengan Bu Misbah bagaimana memasukkan karya-karya kita. Salah satunya adalah karya Haki, kemudian Scopus, kemudian apa yang belum terindeks di Sinta. Seperti pertanyaan tadi. Saya punya Scopus, kok belum terindeks di Sinta? Macam mana saya? Nah, itu. Bu Misbah akan menjawabnya. Oke. Bapak Ibu siap? Siap. Oke. Siap, Pak. Bu Misbah oke? Siap? Siap Pak Jo. Oke, silakan. Waktu sepenuhnya saya sampaikan Bu Misbah sampai jam 12 malam. Nah, sampai jam 17 saja, Bu. Bu Amelia nanti kasihan. Bu Amelia dari mana, Bu? Bu Amelia? Mic-nya, Bu.
Bu Amelia dari mana, Bu? Waduh, mic-nya udah dengar. Oke. Nanti di chat aja, Bu. Bu Amelia dari mana? Di chat. Oke. Silakan Bu Misbah. Kami persilakan. Sampai jam 17. Seandainya tambah sedikit bolehlah. Oke, baik. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada webinar sore hari ini ya. Walaupun sore hari tapi luar biasa ya, semangat Bapak Ibu tetap semangat pagi ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membahas terkait dengan Sinta ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar ya mengetahui terkait dengan Sinta. Nah, mungkin ada tadi beberapa yang perlu kita update ya, seperti itu. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen. Jadi Bapak Ibu, ini ya, di dalam Sinta, kita bisa melihat terkait dengan peringkat dari institusi ataupun kampus dari Bapak Ibu, ya, seperti itu. Kemudian nanti dari kampus, kita akan bisa melihat departemennya, siapa yang tertinggi, begitu ya. Kemudian penulisnya, siapa yang 10 besar, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini saya langsung saja ke autornya, ya, untuk penulis. Tadi seperti ada beberapa ya yang menanyakan bagaimana kemudian mengupdate seperti itu data Sintanya. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya contohkan sebentar. Oke. Ya, begini ya Bapak Ibu. Nah, jadi di Sinta Bapak Ibu kan akan terlihat ya skor Bapak Ibu secara menyeluruh, kemudian skor Bapak Ibu dalam waktu 3 tahun terakhir, ya. Nah, kemudian berapa buku yang dimiliki oleh Bapak Ibu, kemudian berapa peringkat Bapak Ibu di nasional maupun peringkat Bapak Ibu di nasional 3 tahun terakhir, kemudian IPR dari Bapak Ibu, ya, kemudian juga berapa peringkat Bapak Ibu di universitasnya masing-masing, di institusinya. Ini secara menyeluruh ya, dan ini pada 3 tahun terakhir seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti ya dokumen Scopus Bapak Ibu, kemudian juga dokumen Google Scholar Bapak Ibu, baik dokumennya, baik citasinya, baik H-indeksnya, baik I10 indeksnya ataupun yang lainnya. Nah, ketika tadi Bapak Ibu ada yang bertanya ya terkait dengan bagaimana memasukkan ID Scopus ya punya Bapak Ibu ke dalam Sinta ID-nya, maka silakan Bapak Ibu klik login. Bagi Bapak Ibu yang ada di depan laptop bisa sambil mengikuti langkah yang saya lakukan. Nanti setelah ini mungkin bisa Bapak Ibu share screen begitu ya jika ada yang ingin berkenan. Nah, silahkan Bapak Ibu login ya, pastikan Bapak Ibu ingat, nah ini kan saya lupa. Ya, pastikan email dan juga passwordnya. Oke, baik, seperti ini. Nah, kemudian di mana tadi ya kita mau memasukkan ID Scopus dan yang lainnya, maka silahkan Bapak Ibu klik update profil. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, silahkan dimasukkan. Oke, saya geser sedikit. Mbak, terlalu cepat, Mbak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu silahkan login ya. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Pastikan tadi login dulu ya. Baik, saya keluar dulu ya. Sebentar. Ini saya logout dulu. Bapak Ibu silahkan klik author login. Nah, pastikan Bapak Ibu mengingat ya, baik email maupun passwordnya. Nah, begini Bapak Ibu tampilannya, apakah sudah sama? Nah, oke. Baik. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu mengklik update profil di bagian nomor 2 sesudah statistik. Ini ada update profil. Silahkan diklik.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di mana tadi memasukkan ID Scopus, maka silahkan Bapak Ibu masukkan di Scopus Author ID. Ya, di bagian ini. Kalau belum ada Scopus, nggak apa-apa ya dimasukin? Kalau belum ada, iya, belum ada, kalau belum belum bisa. ada, itu berarti dikosongi saja, tidak apa-apa. Semoga nanti beberapa bulan ke depan sudah memiliki, Bu, ya, kita doakan. Amin. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu yang punya researcher ID, silahkan juga diisi. Jika punya publikasi di WOS, ya, silahkan diisi Pablon ID-nya. Yang pasti Research ID dari mana ya, Mbak? Oke, baik. Kalau researcher ID, saya mengambil dari Pablon, Ibu, coba saya bukakan. Pablon ID. Oh, nih ya. Di sini ada untuk researchernya saya ambil dari sini. Nih. Pablon ID, ya? Pablon.com ya? Ya. Mbak, pelan-pelan ya, Mbak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sambil teman-teman mencoba di Sinta, saya mau tanya tentang Web of Science Research itu. Ya. Apakah kita bisa masuk ke Web of Science itu kalau sudah ada jurnal artikel yang dipublish di jurnal yang terindeks WOS itu, Bu? Atau memang bisa kita ini sendiri? Kalau Scopus kan kalau udah ada di Scopus, walau penulis berapa kan ID Scopusnya kita pasti akan ada. Nah, untuk WOS ini bagaimana? Karena saya mencoba register, tapi tetap tidak bisa register itu di Web of Science-nya. Masuknya saya melalui Pablon kemarin. Jadi gimana caranya, Mbak, biar kita bisa dapat ID WOS itu, Mbak? Terima kasih. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu ya, memang kalau untuk yang Pablon ini ya, ini kalau kita ada artikel di WOS begitu ya. Nah, terutama kalau untuk mendapatkan yang WOS Research Web of Science Research ID ini begitu. Jadi baru ada. Jadi kalau yang belum ada WOS belum bisa ya, Mbak? Ya, sementara belum bisa. Tapi kalau mau dicoba, kalau mau dicoba silahkan, siapa tahu bisa. Karena saya sudah lama membuat ini, Ibu, begitu. Oh iya. Itu kita register ya pakai email yang ini, kemudian passwordnya apakah harus sama atau gimana atau yang bagaimana? Ini kan bagi Bapak Ibu kan yang sudah punya misalnya atau belum, ini kan diklik register ya. Nah, diklik register, kemudian masukkan email. Kalau untuk password ini gabungan ada 3 ya. Nah, gabungannya di sini kan dia angka, huruf, dan juga simbol. Apakah @ apakah bintang, atau pagar, dan seterusnya. Jadi dia gabungan ketiganya begitu. Kemudian masukkan nama awal, nama akhir, kemudian captanya. Nah, nanti kan akan ada email yang masuk ke Bapak Ibu sekalian. Nanti aktivasinya melalui email Bapak Ibu sekalian begitu. Oke, ada yang raise hand, Ibu Susi Idayanti. Silahkan Ibu. Oke, mungkin saya lanjutkan Bapak. Bu Misbah boleh tanya, Bu, itu mengenai penulisan nama. Kalau nama saya ada 3 kata gitu, yang nama akhir itu menjadi nama kedua dan ketiga atau cukup kata yang ketiga ya? Biasa nama yang ketiga, nama akhir itu yang nama ketiga begitu ya. Oh, yang kata ketiga ya? Iya. Oh, yang tengah berarti nggak terpakai ya? Nama tengah bisa aja nanti dituliskan di first name-nya begitu. Oh, di first name-nya. Jadi baik. nama 1, 2 begitu ya di first name-nya. Nanti yang nama ketiganya di last name-nya. Oke, terima kasih Bu. Ini sama-sama. Ibu Misbah, saya menyimak dulu sambil mengikuti nanti di Oke, baik. Ikut yang bagian itu. Terima kasih. Ini sama-sama. Ini kan tanya. Ini silakan. Mohon maaf, mau tanya kalau untuk
apa artikel kan saya sudah publish di jurnal yang terindeks WOS. Itu sampai sekarang belum muncul, apakah harus menunggu 4 sampai 6 bulan dulu baru muncul itu? Sama seperti Scopus atau gimana? Oke, baik. Terkait dengan artikel yang dipublish ya di suatu jurnal, kemudian dia terindeks ya apakah Scopus atau WOS, sebenarnya kalau kita sebagai penulis sih sebenarnya ya kita menunggu saja, karena terkait dengan pengindeksan itu kan adalah tugasnya dari editor jurnal begitu. Jadi nanti ketika artikel Bapak Ibu terbit, nanti dari editor itu akan ibaratnya mengirimkan sejenis metadata lah seperti itu ke lembaga pengindeks. Nanti lembaga pengindeksnya yang akan memproses begitu. Berarti kita menunggu saja ya, walaupun jurnalnya sudah publish. Iya, gitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang tertinggal, insya Allah kan ini ada YouTube-nya, begitu ya. Nanti insya Allah bisa diputar ulang. Nah, jadi seperti ini tadi ya, ada Ibu Erna Hendrawati ya yang bertanya, ID Scopusnya yang mana gitu ya, berapa. Nah, ini ID Scopus Ibu ya. Kan ini udah ada. Nah, tinggal Bapak Ibu copy paste ke laman sini ya. Nih, ke sini begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hampir semua punya ya, mayoritas punya ini adalah Garuda ID. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu men-search ya, berapa sih Garuda ID saya begitu. Nah, pasti ada beberapa yang belum tahu ya. Ini Garuda ID-nya dari mana taunya? Nah, maka silahkan Bapak Ibu kunjungi Garuda Ristek BRIN. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada Garuda Ristek BRIN. Silahkan diklik. Nah, begini Bapak Ibu. Apakah sama sudah tampilan Bapak Ibu yang ada di depan laptop yang juga mencoba untuk mengaplikasikan? Sama belum. Oke, baik. Iya, sama. Sama, Mbak. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah di laman home dari Ristek BRIN ini, Garudanya, di bagian loop, Bapak Ibu bisa dilihat, di bawahnya ada Advanced Search. Oh iya. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Kan akan muncul seperti ini ya. Iya. Ada jurnal, ada publisher, ada author. Silakan Bapak Ibu klik authornya. Author. Ya. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan nama Bapak Ibu di bagian sini. Di author name. Untuk afiliasi jangan diisi. Cukup nama saja. Search ya. Ya. Misal saya contohkan, silakan Bapak Ibu yang belum tahu Garuda ID-nya boleh disampaikan biar saya ketikkan di layar saya. Saya Bu, Widya Mika Bu. Oke, Bu. Bu Widya Mika. Tulisannya Bunda? W-I-D-Y. Oke. Widya. Iya, ini ada di Widya Mika ya, Mika. Widya Mika. Widya Mika. Ini Bunda. Ya, Gede Mula Warman. Oh, satu aja. Gak usah selesai. Oh, nama panjangnya ya Bunda ya? Iya, nama panjang. Widya Mika Gede Mula Warman. Gede Mula Warmannya digabung tidak Bunda? Tidak. Oh, dipisah? Iya. Oh, luar biasa. Ini ngajarnya juga di Universitas Mula Warman ya? Oh, mantap. Iya. Jodoh ini ya dengan namanya. Oke, nah ini ya Bunda ya? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tadi setelah mengetik nama Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini ya. Iya, iya. Iya. Silakan Bapak Ibu klik ya namanya. Nah, begini. Nah, sini akan terlihat Bapak Ibu author ID ya. Jadi ini adalah Garuda ID Bapak Ibu nih. Sebentar saya pesan. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu.
di bagian bawah ini terlihat author ID 63. Oh iya, itu yang di copy ya? Betul sekali. Jadi silakan Bapak Ibu copy paste ke update profil begitu. Nah, mau tanya, itu kok afiliasinya unkenal ya? Oh ya, baik. Nah, ini kan Ibu, dia kan ngambil dari Google Scholar, kan bisa jadi seperti itu. Ya, dia kan ngambil datanya dari Google Scholar. Memang kebanyakan afiliasi ini banyak yang masih seperti ini, jadi masih kosong. Nah, gitu. Tapi tidak apa-apa Ibu, nanti kan dengan ini kan ibaratnya masih proses juga pembaharuan ya. Nah, nanti kan dia akan muncul nanti afiliasi Bapak Ibu begitu. Jadi tergantung nanti dari metadatanya juga, dari artikel yang diterbitkan. Mohon maaf Bu Misbah, boleh diulangi kembali tadi bagaimana cara mencari ID? Oke, baik. Diulang lagi. Saya tertinggal kok tidak bisa. Oke. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ya. Baik Ibu, sama-sama. Silakan Bapak Ibu klik home. Kan tampilannya seperti ini ya. Masuk di indeks itu. Ya, nah, kemudian ini kan ada loop ya. Di bawah loop ini ada berwarna merah advanced search. Ya. Ya. Masuk di Garuda, klik. Oh, Sinta berarti di sini. Nah, silahkan karena Bapak Ibu ingin mencari Garuda ID sebagai penulis, maka silahkan diklik author. Ya. Nah, lalu search ya, Mbak. Ya, silahkan diklik nama saja. Nah, bukan diklik ya, diketikkan namanya. Ya. Afiliasi mohon dikosongkan saja. Tidak ada afiliasi. Garuda ada nama mah. Nah, seperti ini langsung di search. Srinati ada di Garuda. Saya keluarnya dokumen Bu Misbah. Tadi disorot ke bawah ya Mbak Misbah. Iya. Coba saya back. Misbah saya keluarnya kenapa? Coba dokumen. Nama Ibu siapa? Sylvia Rosa. Sylvianya pakai Y atau I? Tidak, I, SILVIA. Oke, ini sudah dapat ya. Rosa, ROSA. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Saya kok kayak gitu keluarnya. Untuk menampilkan ini dari mana ya Mbak Misbah tadi? Bagaimana tampil seperti itu? Namanya sama. Saya judul artikel yang keluar. Kenapa ya Bu Misbah? Bapak Ibu sudah sama seperti saya tadi ya? Kan di belum, advance. Saya keluarnya judul artikel. Oh iya, advance. Nah, ya sudah Mbak Misbah, sudah bisa. Nah, klik dulu advance, kemudian klik author. Jadi yang diklik penulis, begitu ya? Iya. Nah, ketikkan nama Bapak Ibu. Ya. Oke, sebentar, saya adjust dulu. Nah, sudah Bapak Ibu ketikkan namanya. Kemudian silakan diklik search. Oh, nggak usah afiliasi ya? Ya, afiliasi sebaiknya dikosongkan saja. Nah, saya beda tampilannya, Bu Misbah. Itu kan keluarnya nama ya, tapi sama saya tampilannya setelah diklik search itu keluar judul-judul artikel. Baik, mungkin kenapa Ibu bisa share screen, Ibu Sylvia? Share screen, beres, share screen. Iya. Share screen beres. Iya. Bu, nah, halo. Begini Bu, saya tampilannya begini. Sebentar Bunda, masih proses. Oke, baik. Iya. Kita mulai lagi Ibu dari awal, klik home. Home ya. Bisa nggak nanya sedikit Bu? Oke, sebentar kita selesaikan punya Ibu Sylvia dulu, nggih? Tapi ya, ini nama Sylvia itu sudah benar punyanya Ibu Sylvia ya? Atau hanya nama yang sama ya? Benar, tapi sama saya keluarnya judul artikel, tidak seperti yang sama Bu Misbah itu tadi. Silahkan Ibu diklik advance-nya. Advance yang merah. Yang merah Ibu, di bawah loop ya, betul. Ya. Nah, klik lagi author Ibu. Ini. Author, nggih. Ya, saya salah tadi. Saya ketiknya di title itu. Oke, makanya muncul akhirnya dokumen-dokumen ya begitu. Iya, betul. Iya. Setelah dicentang tadi
Mbak. Oh iya benar, terima kasih ya benar sama. Oh iya. Nah, Bapak Ibu. Nah ini Kalau namanya kok. ternyata ini ada yang bukan nama kita bagaimana? Ya kan mirip kan, dicentang kayaknya ya. Oke, sebentar saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ya. Laris ini Bu Misbah. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu kok kenapa nih bisa muncul ada yang namanya Rosa Silvia, ada yang namanya Rosa Silvia, dan seterusnya. Maka ini tergantung dari ketika Bapak Ibu submit submit artikel ke suatu jurnal. Oh iya. Misalnya seperti saya ya, namanya Misbah satu kata. Lagi dulu kan misalnya belum tahu nih ya tentang aturan. Tulis aja kan first name, middle name, last name, jadi Misbah begitu. Kemudian udah tahu kan cukup nama awal, nama akhir, Misbah. Sehingga ketika diklik di Garuda ID, nanti akan muncul ada yang namanya Misbah, ada yang namanya Misbah. Ya, jadi tergantung ya ketika Bapak Ibu dulu itu ketika submit artikel ke suatu jurnal, nah bagaimana menuliskan metadata artikelnya begitu. Nah, kalau terjadi kasus yang seperti ini Bapak Ibu, oh ternyata nih banyak ya namanya yang muncul. Nah, maka sebaiknya Bapak Ibu cross check satu-satu. Iya, gimana caranya? Caranya bagaimana, Mbak? Baik, mungkin Ibu bisa di stop dulu. Ya, bisa nggak? Bisa izin sebentar sekali nanya ini. Oh baik, silakan Pak Abdul Malik. Ini karena ini kan waktu Makassar ini udah maghrib. Ini ada saya mau. Ini boleh. Ada saya mau nanya sedikit ini. Ini tadi ini sementara kan saya buka juga saya punya ini profil Sinta dan di situ ada Scopus ID-nya itu udah ada di sini, tapi kan belum pernah saya input. Tapi di Sinta saya nggak muncul, tapi ini di yang ada Google Scholar ID, ada Scopus ID ini sudah ada di sini, tapi kenapa ya nggak bisa muncul di ini di Sintanya, gitu ya? Baik, silakan Bapak mungkin share screen ya biar bisa terlihat. Valid lagi aneh tuh. Mana Pak Bu Abu, Pak Abdul Malik Iskandar? Oke, sambil menunggu Pak Abdul Malik, mungkin saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya, menjelaskan terkait tadi beberapa nama yang akhirnya muncul gitu ya. Iya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kalau terjadi Bapak Ibu kasus yang seperti ini, Bapak Ibu kan bisa melihat ya, kalau punya Ibu Silvia Rosa, afiliasinya dari mana Ibu? Universitas Andalas. Baik. Oh, berarti yang nomor 2 ini ya? Ya, tapi saya cek tulisan yang nomor 1 itu tulisan saya juga di dalamnya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memiliki beberapa ID Garuda, maka silahkan di cross check satu-satu, ya. Oh, kok seperti ini ya? Oh, ternyata setelah dicek oleh Ibu Silvia. Tadi ada klik kanan Bu Misbah, belum bilang. Oke, baik. Maaf, Pak Jo. Oke, biar mudah Bapak Ibu meng-cross check ya. Kan silahkan namanya diklik ya, kemudian klik kanan. Nah, silahkan buka di tab baru begitu. Oke, kemudian yang berikutnya juga sama, klik namanya. Ini kan klik kanan, buka di tab baru. Oke, baik. Dicek satu-satu namanya Ibu Wanda. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan di cross check ya. Artikelnya ini kan ada punya Ibu Silvia 9 dokumen. Nah, silahkan dilihat di bawah apakah 9 dokumen ini semuanya punya Ibu Silvia ataukah bukan? Iya Bu. Silahkan dicek satu-satu apakah betul ini punya Ibu semua. Oh, ada yang tidak. Ada yang tidak, baik. Ada berapa yang tidak? 1. Baik. Nanti diingat ya Bu ya, berarti ada 1 yang bukan.
Ya. Nah, kemudian kita buka lagi tadi nama ibu yang sudah ada afiliasinya Universitas Andalas Padang. Ya. Ini ada 5 dokumen. Apakah betul 5 dokumen ini punya Ibu Sylvia? Saya coba cek dulu. Tidak keluar. Yang diklik apa ya, Mbak? Nama saja. Ini kan tadi yang Rosa Sylvia, ini kan ada yang Universitas Andalas Padang. Ya. Silahkan Ibu klik kanan. Nah, kemudian klik open link in new tab. Ya, yang kedua itu sudah saya cek dan semuanya benar. Baik. Lima-limanya benar. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada lagi Rosa Sylvia ya, yang 1 dokumen. Kita cross check juga ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya di merger, ini langsung di merger langsung sekaligus. Karena ada saya temukan punya teman-teman gitu ya, yang dia bahkan sampai punya 4 ID Garuda begitu. Iya. Ya, yang 1 sudah saya cek. Ya, benar juga tulisan saya. Oh, yang ini juga betul? Iya. Baik, kita cross check lagi, masih ada 2 di bawah nih. Yang Rosa Sylvia kita cross check. Itu bukan. Oh, baik. Itu berarti bukan. yang nomor 4 ini bukan. Yang di bawah ada lagi Rosa Sylvia 1 dokumen. Iya, itu benar. Baik. Berarti Bu Sylvia punya 4 Garuda ID, ya. Ya, itu mana bisa. Nomor 1, nomor 2, Iya. nomor 4, dan nomor 6, ya. Iya, betul. Betul ya. Iya. Nah, tetapi kalau di dalam nomor 2 ada 1 bukan tulisan saya di dalam nomor 2. Betul. Nanti kita pas nanti di merge itu nanti yang bukan dokumen Ibu jangan dicentang. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang lain ya, kalau ternyata memiliki Garuda ID-nya lebih dari 1, maka silahkan di cross check tadi kan seperti yang dilakukan oleh Ibu Sylvia. Ya. Kalau ternyata ini memang betul artikel Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya yang merupakan akun Bapak Ibu ya ID-nya silahkan dicentang seperti ini. Kemudian lakukan merge. Merge author request itu ya, Mbak? Ya, betul. Silahkan diklik yang berwarna hijau ini. Ada 4 nomornya. ID-nya ada 4. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ya. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya nggak ada lah, Bu. Saya cari di Garudanya. Kenapa ya, Bu? Oke, mungkin coba saya cross check kan sebentar. Ya. Mbak Misbah. Nggih, Bun. Tadi itu saat diklik kanan, muncul beberapa karya. Nah, apabila di antara semua karya yang tampil itu, tidak semua karya kita itu tetap aja di oke atau gimana? Ya, nah seperti ini, Bu. Tadi, ya. Nah, ini nanti ya. Punyanya Bu Sylvie selesaikan dulu Bu Misbah. Ya, Bu Sylvie aja ya. Ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kan tadi ada 4 Garuda ID. Ya. Iya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta memilih choose full name-nya yang mana? Choose full name. Iya. Iya, biasanya ini memang kan ada 1, 2, 3, 4. Silahkan dipilih yang mana begitu. Ini kan kalau terlihat kayaknya nomor 3 kan yang ada afiliasi kan ya? Oh, yang ada afiliasi, iya betul. Nah, ini kan udah muncul nih Universitas Andalas Padang. Nah, benar. Silahkan Bunda tuliskan emailnya. Saya ketikkan, Bunda sebutkan begitu. Afiliasinya diisi. Ini email Ibu, jadi nanti dia akan setelah kita melakukan request untuk di merge ya autornya. Ya. Nah, nanti dia akan mengirimkan email balik ke email Ibu begitu. Oke. Jadi email saya bukan email institusi, tidak masalah ya. Sebaiknya email institusi sebaiknya. Nah, tapi ini tadi membuka akun ini tidak dengan email institusi, bagaimana? Oh, itu tidak apa-apa Ibu, tidak berpengaruh. Oh, begitu. Okay. Ya, kalau bisa email disebutkan emailnya. Sylvia Rosa. Oh, sebentar, salah saya. Sylvia Rosa. @hum @unan. @hum.unan
.ac.id. HUM. Oh, hum. Oh. Ya, @hum. .unan. .unan.ac.id. Oke, apakah sudah betul tulisan yang saya ketikkan? Sylvia Rosa, ya, betul. Sudah betul ya, Bunda? Ya, ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu pastekan saja ke yang di sampingnya, retype your email. Nah, tadi kan Ibu ingat ya, ada satu artikel tadi ya, yang bukan punya Ibu. Iya, betul. Nah, ingat judulnya? Pendampingan pendirian koperasi simpan pinjam, Mbak. Yang ini ya? Nomor 7. Ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika melakukan merge ya, bahwa ini akan tampil dokumen-dokumen yang tadi ada yang 9, kan seperti ada yang 5, ada yang 1. Nah, maka sebelum Bapak Ibu nanti mengklik ajuannya, requestannya, cek kembali dokumen yang ada ini. Jika dokumen tersebut bukan milik Bapak Ibu, mohon tidak dicentang. Satu saja tadi ya, Ibu ya? Iya, betul. Tapi ada judul artikel yang sepertinya tulisannya kok ngadu itu nggak masalah ya. Sebaiknya kita buang saja. Yang mana, Ibu? Yang ini ya? Bukan. Tapi itu memang tulisan saya, tetapi kok ada nomor 16 Oh itu. ya, simbolnya begitu ya? Iya, ada simbol itu kan ngaco jadinya. Tidak apa-apa itu. Tidak masalah ya. Oke, ada lagi Ibu yang bukan? Tidak, hanya satu itu. Oke, satu saja. Baik. Jika sudah, silakan diklik send request, Bapak Ibu. Oke. Yes. Saya klik ya, semoga Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Oke, sudah terkirim. Semoga dalam waktu 14 hari ini sudah bisa diproses begitu. Nah, jadi 14 hari ya baru berubah. Iya, betul. Pantesan saya baru cek kok nggak berubah. Iya, nggak otomatis ya, Bu ya. Oh gitu ya. Iya. Makasih, Mbak. Iya, akan dilakukan dulu proses pengecekan begitu. Nah, jadi ini punya Ibu Sylvia ya. Jadi nanti author ID-nya yang ini, Bu, Garuda ID-nya. 1140. Ya, 1140 42. Oke. Ibu. Ibu. Baik. Oke, Baik. Mbak Misbah nanya, Terima Mbak. kasih, Mbak Misbah. Lagi Mbak Misbah nanya. Mungkin teman yang lain lagi. Silahkan. Mbak Misbah nanya. Akun YouTube-nya ada ya, Bu? Iya, ini kan kita disiarkan melalui YouTube juga. Nanti Bapak Ibu bisa melihat siaran ulangnya begitu. Oke, Mbak Misbah. Nama Tanya Ibu. Oke, Mbak Misbah. Gimana kita tahu tulisan kita itu kan kita masuk ke dalam jurnal, beberapa ke jurnal kan ada yang Garuda, ada Sinta gitu kan. Kalau Sinta kita udah tahu, yang Garuda saya baru cek sebentar ini, ternyata tulisan saya hanya 1 di sana Mbak Misbah. Oke, baik. Ya, jadi baru tahu karena di jurnal lain kan ada yang Garuda, ada Sinta, ada apa lagi ya? Banyak label-label itu ya Mbak ya. Nah, jadi kebetulan pas waktu saya buka sebentar ini ternyata 1 tulisan saya ada di sana gitu Mbak. Makasih Mbak. Nah, jadi kan Garuda ini kan dia mengambil basisnya dari Google Scholar kan ya sebenarnya. Iya, iya. Tapi kalau ternyata di Garuda tadi kok baru muncul 1 begitu. Iya. Sebenarnya tidak masalah, ditunggu saja karena nanti dia akan memproses nantinya begitu. Seperti punya Ibu Sylvia Rosa tadi kan ada 9, ternyata cuma ada 1 doang kan begitu, sebenarnya tidak masalah. Yang penting ada dulu Garuda ID-nya, kemudian Bapak Ibu update-kan saja dulu di profilnya ya. Nah, biar nanti gitu? akan begitu. Tapi di Sinta ini Mbak saya coba Sinta tadi nggak bisa saya ini. Mau lihat ID Sintanya. ID Sinta Ibu begitu kan? Iya. Sebentar. Tulisan saya ada di Sinta 2, Mbak. Oke, nama Ibu siapa? Tri Yunarti. Tri Yunarti. Batu Sangkar ya, Bu? Ya, Pak Ju. Ada nih. Ini ya, Bu ya. Dan peran perempuan. Iya. Wah, itu ada. Di sini. Ada tadi saya nggak minta mencari nomor ID-nya, Mbak. Oh, ini Bu. Ini kan ya? Ya, iya benar.
Ntar dulu saya foto dulu. Ya, boleh. Baik. Sudah difoto, Ibu? Belum, ntar dulu, Mbak. Tadi sudah cari-cari Sinta kok nggak ada ya gitu. Oh, ntar, Mbak, ntar. Ya. Bu Misbah. Oh, ini Bu. Mau juga Bu, saya kan beberapa waktu yang lalu juga sudah membuat merger penulis menjadi satu tulisan saya. Tetapi ada saat itu saya lupa juga ininya apa, karena hari ini nggak buka laptop kan. Jadi saat itu saya menghapus satu artikel yang di Garuda itu diklaim nama saya ada, tapi begitu saya cek judul penelitiannya berbeda dengan yang dipublish di jurnal tersebut gitu. Saya hapus. Kenapa? Karena judulnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yeah. Tetapi kalau kita membuka jurnal yang saya masukkan tuh di tempat artikel saya masukkan jurnalnya itu ternyata judulnya sesuai dengan yang saya kirim. Tapi di Garuda itu tidak sesuai sehingga saya hapus saat itu. Bagaimana jalan keluarnya, Bu? Kira-kira agar di Garuda bisa masuk lagi. Apakah saya harus confirm ke editornya atau gimana ini? Karena judulnya berbeda, Bu, dengan yang asli. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di jurnal yang bersangkutan itu sudah betul ya judul papernya, judul artikelnya. Namun ketika pada saat melakukan merge di Garuda, oh ternyata nama judul artikelnya berbeda begitu ya Bu ya? Ya, berbeda. Ya. Tetapi penulisnya sama, hanya judul artikelnya berbeda. Oke, baik. Sebenarnya itu tidak apa-apa, Ibu. Yang penting kan Bapak Ibu sudah punya Garuda ID. Kalau ternyata, oh ini sebenarnya ada nih artikel saya di Google Scholar yang belum masuk. Nah, maka Bapak Ibu tidak masalah ya, silahkan gunakan saja dulu Garuda ID yang ada, yang penting ada dulu. Kalau ternyata ada beberapa dokumen yang belum masuk ke Garuda ID, nanti bisa ditambahkan begitu. Tapi mungkin saat ini ya, yang penting Bapak Ibu ada dulu begitu. Kemudian lakukan update profil ya. Untuk menambahnya gimana ya Bu, kira-kira? Kita mau kirim. Untuk menambahnya itu sebenarnya nanti coba saya ingat kembali ya Bu ya. Kalau tidak salah itu bisa nanti kita meng-email ke helpdesk-nya Garuda bisa begitu. Atau kalau misalnya nanti ada di Garuda itu judul artikelnya bisa nanti Bapak Ibu klaim begitu. Tapi setelah ini mungkin akan saya jelaskan ya karena masih ada 2 yang belum saya jelaskan terkait dengan update dari Sinta ini begitu Ibu. Ya, mungkin saya jelaskan dulu yang lain Bu ya, mohon maaf. Iya. Karena kita juga sambil melihat waktu ya. Betul, sebentar lagi akan mendekati maghrib untuk wilayah saya terutama. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya, selain Bapak Ibu tadi ya mengupdate terkait dengan Garuda ID, Pablon ID, Scopus ID, ataupun ID-ID yang lain, Bapak Ibu bisa memasukkan secara sendiri ya. Oke, sudah keluar ternyata. Bisa memasukkan dengan sendiri ya terkait dengan buku yang sudah dimiliki Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Bapak Ibu tinggal diklik, nih kan di dalam profil Bapak Ibu ada books, kemudian add book. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan ISBN-nya dari buku yang sudah Bapak Ibu tulis atau terbitkan. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, tinggal Bapak Ibu search. Nah, dia kan sudah ada tulisannya begini Bapak Ibu, sudah lengkap. Karena kan dia mengambil datanya dari Perpusnas, ya. Jadi ada ISBN-nya ini, judulnya ini, nama penulisnya ini, publisher-nya siapa, tahunnya kapan diterbitkan, ya, di mana, berapa halaman. Nah, jika sudah, tinggal Bapak Ibu klaim. Oh, berarti cuman ketik ISBN aja ya, Mbak? Iya, betul. Karena dia akan sinkron datanya dengan Perpusnas. Asal ada ISBN-nya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah IPR.
Ya, intellectual property right ya, atau ujar kita bahasa kita itu HKI ya, hak kekayaan intelektual, betul. Nah, caranya juga sama Bapak Ibu dengan yang book ya, dengan buku. Tinggal Bapak Ibu klikkan add IPR-nya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan. Kan ada tuh di sertifikat hak Bapak Ibu, ya kan? sekian, sekian ya. Nah, silakan dimasukkan saja. Contoh Kan sertifikatnya, juga, Bu. Contoh sertifikatnya. Contoh sertifikat. Oke, baik. Sebentar, saya stop dulu ya. Saya bukakan ya, Pak Jo. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu tuh punya sertifikat banyak, tapi disimpan di almari, rugi. Masukkan ke situ, Bapak Ibu. Ya, banyak sertifikat masukannya umur 1 ya, Pak Jo. Iya. Yang di mana? Di bank-bank juga itu bisa diambil. Nah, itu sertifikat haki itu loh, Bu, yang dari Kemenkumham apa tuh, Bu? Kemenkumham, iya. Nah, itu yang disampaikan. Oke. Ini, Bu Mis. Nah, seperti ini loh, Bu. Nah, ini ya, sebentar. Ya, sama. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimasukkan itu, ini nomor yang ini, EC 00 2021 2019 2020 ya. Nah, ini yang diambil, di copy. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu masukkan ke sini. Jika sudah, silahkan diklik search. Nah, juga sama, karena kan dia mengambilnya dari haki, ya, maka sudah ada seperti ini. Kalaupun ada yang kosong, silahkan Bapak Ibu isikan. Nah, tinggal nanti diklaim, begitu. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu, karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Jo, ya. Terima kasih, Mbak Misbah. Terima kasih, Bu Misbah. Tentu Bapak Ibu belum puas, benar? Iya, Pak. Belum, Pak. Benar, Pak. Untuk topik ini apakah perlu diulang, Bapak Ibu? Ada videonya ya, Pak. Jelaskan semua. Apakah perlu diulang untuk tingkat lanjut, Bapak Ibu? Iya, Pak Jo. Baik. Iya, Saya tanya ke Bu Misbah. Bu Misbah masih sanggup? Boleh. Oke. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu nanti ada webinar lagi yang free tentang IPR, dan mungkin tadi ada pertanyaan banyak sekali. Kita ini banyak ID ATM, ID KTP, ID Garuda, ID Sinta, ID Scopus. Ini apa bedanya? Nah, ternyata belum bisa terjawab pada sore hari ini karena waktu ya Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi free webinar berikutnya. Oke. Saya ulang, free webinar ini terbuka untuk siapa saja yang sudah punya rumah menjadi penghuni rumah Scopus maupun yang belum. Oke. Harapan saya Bapak Ibu yang sudah pernah masuk penghuni rumah Scopus ngajak kawan-kawan semua yang di kanan kiri ikut free webinar seperti ini. Oke. Ini free, Bapak Ibu kalau butuh sertifikat tinggal bayar 50 juta, nanti insya Allah sudah keluar sertifikatnya. Oke. Luar biasa Pak Jo. Ya. Request Pak Jo. Terima kasih. Request Pak Jo. Ke depan Good idea, Bapak Ibu, Pak Jo. kita masih punya webinar 39 yang dimulai lebih pagi, lebih sore, lebih siang, jam 18 dimulainya, karena untuk yang Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Yang Bu Amelia bisa ikut batch yang 39 yang mulai jam 18. Nanti Bu Irma, Pak Ludiro akan masuk ya. Silakan Bapak Ibu supaya tidak pindah hari, tidak sampai jam 00. Kasihan yang bagian timur ya. Silakan yang belum masuk, yang sesi batch 39 sudah 38 sudah penuh, 39 belum, nanti batch yang 40 dimulai jam jam 19.30 malam. Pak Jo. Ya. Pak Jo, kalau yang alumni gimana Pak Jo? Maaf Pak Jo, itu pada sertifikat ya, lebih baik ditulis ini pelatihan apa gitu ya, jangan kalau dulu kan ngabuburit. Nah ini ketika saya itu kan ke fakultas, kok ngabuburit dimasukin jadi katanya, ini gimana? Ngabuburit kan main-main katanya gitu. Pak, inilah Pak. Ini bedanya orang yang tidak pengalaman ya gini nih Pak. Mohon dimaafkan Pak, besok saya koreksi ya. Ya, ini terlalu jujur nih Pak saya. Pokoknya orang
orang baik hati itu kalau sama-sama kumpul itu malah tidak baik. Harus ada orang yang tidak. Pak Ju. Ya, nanti saya koreksi Pak Asep. Saya koreksi Pak. Ya. Pak Ju. Pak Ju. Terima kasih Pak Jo. Ya, Ju. silakan, Bu. Menjelang kita mau ke camp, kan ada kelompok 3839. Kami yang alumni ini boleh mustamik, Pak Jo? Minta. Boleh apa? Boleh mendengar lagi, masuk ke kelompok 38 atau 39 gitu, Pak Jo, boleh? Boleh, tapi kan harus bayar. Ya kemarin kan udah bayar, maksudnya kelompok kemarin gitu. Oh, jadi setiap masuk boleh. Kasihan yang mau masuk, Bu. Oh, yang gitu. masuk banyak. Oh iya. Itu, ini Bu, ini sebetulnya bukan bisnis. Mbak. Karena kami bukan apa-apa, ini kewajiban saya supaya saya tidak dolim. Kan kawan-kawan trainer itu juga bisa dibayangkan tuh Bu, sampai malam. Iya. Ya istilahnya ya uang lelah bagi kita lah, jangan sampai dolim. Pikir saya hanya itu, toh juga tidak terlalu mahal kan. Benar. Ya itu menemani, ya untuk menjaga semangat ya, untuk menjaga semangat. Ya mungkin 1-2 kali, kalau free seperti ini cuma 1 jam oke lah, untuk mendampingi yang webinar berbayar 500.000 itu. Ya. Akan ikut lagi. Oke Pak, oke makasih Pak. Ya. Contoh saya ikut 3 kali itu. 3 kali 4 kali itu 3-4 paper yang sudah disiapkan. Oh iya. Iya, dituntut 3-4 semester. Nanti ada kelas advance yang Bapak Ibu secara struktural nanti kita akan launching kelas advance 5 kali pertemuan saja, tapi syaratnya paper sudah selesai. Mau Pak Jo, kelas advance. Online ya? Online ya Pak Jo? Ya online Bu. Online. Oh ya. Kapan Pak Jo kelas advance? Paper sudah selesai, kemudian ya syaratnya cuma itu, sudah selesai. Tapi sudah pernah webinar. Ya, ini. Pak Yo. Nanti paper sudah selesai tapi tidak dari webinar. Standarnya kan orang lain. Nanti anatomi yang seperti apa Pak? Wah, tanya anatomi. Nah, itu kelas beginner. Gitulah kira-kira. Mau Pak Jo. Nah, insya Allah nanti kita bulan September ini, tapi waktunya tidak malam. Ya, siang. Oke, siap. Oke. Daftar Pak Jo, daftar. Terima kasih Pak Jo. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah ada manfaatnya webinar pada sore hari ini? Oh, sangat manfaat. Sangat bermanfaat. Saya harus memastikan itu Bapak Ibu. Yang terpenting ID yang cemerlang Pak Jo. Gimana Bu? ID yang cemerlang. ID. Ya, kita harus berbagi dengan ilmu yang sedikit itu. Iya, terima kasih Pak Jo, ilmu bermanfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Ini yang free webinar. Ini yang free webinar. Tanggal berapa ini? Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 lagi. Nanti Bapak Ibu silakan ikut lagi. Oke, menakar kualitas paper kita, menjamin standar minimal kualitas kita, mencocokkan paper kita dengan selera jurnal. Jangan sampai seleranya beda. Kalau seleranya beda, mesti dia akan nolak. Strategi tolong di ini dong dibawa ke ini ke grup WA. Oh ya, pasti nanti kita. Iya, di grup WA ya. Bagus. Grup WA itu media kami untuk sosialisasi. Oke? Iya. Saya kira gitu. Makasih Pak. Jangan lupa webinar ini free, kemudian ada di YouTube. Bapak dan Ibu kalau ada yang tersilap, ada yang tertinggal bisa buka YouTube. Sekarang juga sudah live streaming. Nanti akan di-upload penuh biasanya 1 jam atau 2 jam setelah ini supaya Bapak Ibu bisa. Begitu Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jo, Mbak Misbah. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Mbak Misbah. Terima kasih Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Kiai Jo.